menariknya bahwa ternyata walaupun dulu belum ada telepon, belum ada belum ada alat telekomunikasi Iya. gitu. Bagaimana caranya kesultanan ini berkoordinasi Iya. dengan jarak yang jauh, kok sama-sama kompak dengan visi yang sama, gitu. Membuktikan karena jadi Indonesia kan berarti punya sama visi dong. Betul, Nggak apa-apa situ yang mimpin, kita pun nggak apa-apa, gitu. Nggak Ibaratnya kayak masalah, gitu. iya. Nggak masalah. Luar Ini biasa, bukan ya. masalah yang eksis siapa kok, gitu. Yang penting bagaimana kita bisa sama-sama berukhuwah kan gitu, seperti itu. Nah dulu bagaimana caranya mereka berukhuwah ya? Saya akan sulit menjawab elemen apa yang bisa mengikat kita menjadi sebuah Indonesia ini, kecuali yang pertama nilai Islam, yang kedua adalah toleransi yang besar dari tokoh-tokoh Islam. Kita selalu akan menemukan dua itu. Yang pertama Islam yang menyatukan kita. Fathahillah itu orang Pasai kata. Kemudian sebagai ulama Pasai, dia pulang dari Makkah, negerinya sudah dijajah Portugis, dia bergerak ke timur. Mana yang bisa saya berjuang bersama untuk menangkal imperialisme Portugis? Akhirnya diterima oleh Sultan Trenggono di Demak, dijadikan sebagai menantu kerajaan karena dia dinikahkan dengan putri Raden Patah. Kemudian setelah itu diangkat jadi ulama dan panglima, dan dia kemudian bertugas untuk menghadang Portugis di Sunda Kelapa itu. Jadi ya di situ rekatnya nilai-nilai Islam itu, sampai kemudian juga kita kalau boleh jujur ya, memang kadang-kadang kita dalam sejarah narasi ditulis oleh yang sedang berkuasa, tapi tidak bisa dipungkiri faktanya. Misalnya kita mendasarkan kebangkitan nasional pada Budi Utomo, tapi tidak ada ahli sejarah yang akan bisa membantah bahwa pergerakan menuju kemerdekaan yang terbesar itu adalah Sarekat Islam yang dipimpin oleh Pak Cokro. Sarekat Islam pada puncak kejayaannya itu punya 3 juta anggota aktif. Masya Allah. Partai zaman sekarang ada nggak yang punya 3 juta anggota aktif? Oh, kalau di Instagram mungkin bisa aja di cloning gitu ya. Iya, 3 juta anggota aktif dan semuanya melek dengan cita-cita perjuangan, yaitu mereka harus punya sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Waduh. Keren banget ya. Benar. Pak Cokro mendidik itu sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Ya. Ini elemen keislaman. Aceh bersatu, Islam. Minang bersatu, Islam. Melayu bersatu, Islam. Palembang bersatu, Islam. Jawa bersatu juga karena Islam. Banjar, semua suku sampai ke Indonesia Timur, kita diikat oleh pertama-tama Islam. Yang kedua, kita diikat oleh toleransinya tokoh-tokoh Islam. Ya, seperti kisah di hari kedua pasca kemerdekaan, konon ada seorang perwira Jepang yang kemudian membawa suara dari Indonesia Timur, menginginkan bahwa konstitusi kita yang semula didasarkan pada Piagam Jakarta itu ya, bahwa dasar negara kita yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada 7 kata itu. Yang kemudian tokoh Indonesia Timur katanya minta agar itu dihapus. Kalau tidak, Indonesia Timur ya agak enggan untuk bersatu karena ya kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu membuat mereka merasa warga negara kelas 2 gitu. Gitu. Ya, padahal kata Ki Bagus Hadikusumo ya, tokoh Muhammadiyah yang di lembaga waktu itu penyusun konstitusi kita di PPKI ya dan BPUPKI, beliau mengatakan, loh ini kan cuma mengikat umat Islam. Kalau umat Islam melaksanakan syariatnya sendiri, dijamin nggak akan ganggu yang lain. Dan justru yang lain malah bebas. Karena kalau yang umat Islam ini terikat gitu. Justru umat Islam yang terbatasi, yang lain merdeka, berdaulat gitu. Tentang keagamaannya nggak ada masalah. Tapi waktu itu ya, karena sengit perdebatan, ya, Bung Hatta yang kemudian membujuk-bujuk ya, termasuk dengan Pak Prawoto Mangkusasmito diminta untuk membujuk, dan Bung Karno mengatakan saudara-saudara dari wakil-wakil Islam tinggal nanti perjuangkan. Kalau kita sudah punya lembaga perwakilan rakyat yang established, yang kemudian mapan, nanti bisa perjuangkan dasar Islam itu di lembaga konstituante yang nanti akan kita bentuk. Jadi sekarang demi persatuan terlebih dahulu, mohon untuk
berkenan agar 7 kata ini diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tauhid. Nah, maka kemudian diterima. Jadi di sini ada 2 kunci menurut saya, bahwa yang pertama adalah Islam menjadi pengikat yang paling luas. Tidak ada yang memungkiri ini gitu ya. Pengikat paling luas. Yang kedua ditambah dengan toleransi dan keluasan hati, kelapangan hati para tokoh Islam di founding fathers kita, itulah yang membuat kita bersatu sebesar ini. Masya Allah. Gitu. Ya, ini sebenarnya banyak sekali yang tidak terungkap dalam pelajaran sejarah. Iya, pelajaran sejarah berapa jam sih seminggu? Benar. Lagi pula teksnya juga terbatas untuk menjelaskan hal-hal detail, dan juga guru-guru kita juga kadang-kadang ya cuma dikasih jam segini. Ya, nggak usah serius-serius ngajarnya gitu ya sayangnya. Padahal gitu. sebenarnya agak penting juga sih, maksudnya ketika mendengarkan ini tuh yang di dalam tuh rasanya kayak ibaratnya kayak mereka dulu guru-guru kita, pendahulu kita tuh sampai posisi ini bukan sesuatu yang remeh. Betul. Sesuatu yang dibutuhkan dengan perjuangan, udah gitu, menyusunnya dengan difikirkan dengan matang-matang, betul, kebijakan-kebijakan yang baik untuk semuanya gitu. Ya. Nah, kalau sekarang kita sebagai warga negara cuman duduk ngikutin nggak punya peran apa-apa, itu mestinya kita malu. Gitu. Iya, kita harus aktif berpartisipasi untuk kemudian memberikan kontribusi terbaik kita untuk negeri yang diperjuangkan dengan darah, dengan air mata gitu ya, oleh para pendahulu kita ini. Kita punya leluhur yang telah memberikan segalanya untuk perjuangan bangsa kita ini gitu ya. Ya, meskipun waktu itu belum ada yang disebut sebagai Indonesia, tapi kita bisa tahu bahwa mereka ya berjuang karena Islam kan. Dan itu menambah lagi satu bukti bahwa pengikat kita adalah Islam. Ya. Benar. Seperti Pangeran Diponegoro juga mengatakan, amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi. Saya berperang untuk membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa ini. Karena inilah agama yang bisa memberikan kepada kita izzah. Berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan penjajahan, berhadapan dengan apapun. Ini yang memberi kita ruh untuk eksis, untuk berjuang, untuk memberikan segalanya gitu ya. Harta, nyawa, semuanya kita berikan untuk perjuangan, yang itu bisa membuat kita merasa melepasnya itu tidak, apa bahasa Jawa, tidak awal, tidak merasa itu berat gitu. Itu ya Islam. Itu dia ya. Karena Islam yang memberikan jaminan kepada kita, yang memberikan satu penghargaan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berjuang di jalannya ya, baginya kehidupan yang baik. Dia kalau mati terbunuh tidak dianggap sebagai sebuah kematian, tapi kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan karunia dan kemuliaan gitu ya. Coba apa yang bisa membikin orang seperti Pangeran Diponegoro meninggalkan sebuah puri yang megah, mewah dengan 700 orang pelayan, 70 saja cuma ngurusin kuda gitu ya. Coba bayangkan, ditinggalkan untuk bergerilya dari hutan ke hutan, dari gua ke gua, makan buah yang ditemukan saja di hutan, ya, dengan perut yang lapar, dengan pasukan yang tersebar di mana-mana, dan beliau harus bergerilya dari satu tempat ke tempat lain, tidak pernah punya tempat menetap seperti itu. Meninggalkan kemapanan gitu. Apa coba yang bisa membuat beliau meninggalkan kemapanan yang itu? Ada 3.000 keluarga bernaung di bawah beliau, semuanya setiap panen menyerahkan hasil sebagian besar panenannya untuk beliau, karena itu adalah tanahnya beliau gitu. Coba mau apa lagi? Kalau kita jadi beliau, ya mending duduk di rumah, tentram, nyaman, jadi wali sultan, tinggalnya tempel apa yang perlu distempel. Loh, kalau saya baca sejarah, dulu Pangeran Diponegoro katanya melawan penjajah itu gara-gara kuburan, apa benar? Ya kan kuburan, tanah ya. Iya, tanahnya gara-gara kuburan gitu kan. Dulu. Jadi kalau kita perhatikan, ya tidak sesimpel cerita itu, bahwa ada kejadian tanah leluhur beliau di Tegarjo itu dipatok-patok untuk dijadikan jalan. Itu ada. Tetapi yang marah karena itu bukan beliau, pengikut beliau. Itu patok-patok dicabutin, diganti tombak sama anak buah beliau. Sementara beliau sendiri tetap berada di Puri, dan beliau mengatakan kita tahan diri, kita sabar. Apa yang paling membuat beliau marah kalau gitu? Ya ini soal bahwa sebenarnya beliau memang sudah mempersiapkan jihad itu sejak beberapa tahun sebelumnya dengan jejaring para ulama ya.
Dan beliau merencanakan memulai jihadnya itu bulan Muharram. Bulan Muharram. Nah, ternyata bulan Dzulhijjah, ya, Puri Tegarjo sudah diserbu Belanda. Didahului sama Belanda, diserbu dan dihancurkan ya. Tempat kediaman beliau itu, maka beliau terpaksa keluar dari Puri dan langsung pindah ke markas gerilya yang sudah disiapkan itu memang sudah disiapkan di Selarong. Iya, sesudah itu ya para ulama sudah langsung bergabung semuanya dan luar biasa. Ya, 5 tahun perang, 15.000 serdadu Belanda tewas, 20 juta gulden anggaran Belanda habis sampai negaranya nyaris bangkrut. Ya, jumlah tewas di Perang Jawa itu lebih besar daripada jumlah tewas di Perang Napoleon di Eropa untuk serdadu Belanda. Masya Allah. 20 juta gulden itu bayangkan adalah bahwa pendapatan kerajaan Belanda dari tanah jajahan per tahun hanya 2 juta gulden. Berarti perang 5 tahun ngabisin pendapatan 10 tahun dari seluruh wilayah jajahan. 10 tahun itu bukan cuma dari Nusantara. Pendapatan dari Hindia Barat, dari Suriname, dari Sri Lanka, dari disetor ke situ, Afrika Selatan, semuanya disetor ke Belanda, dihabisin Pangeran Diponegoro. Ya Allah, ya Rabbi. Makanya untuk menaklukkan perang Diponegoro ini, menaklukkan Pangeran Diponegoro itu kan harus pakai siasat yang sangat mahal. Namanya stelsel benteng. Stelsel benteng itu ya setiap daerah harus dibangun benteng supaya gerak gerilya pasukan Diponegoro ini terhambat. Oh, ya, dari antara 1827 sampai 1829, Belanda itu untuk membuat Diponegoro semakin terjepit itu harus membangun 280 benteng. Ya? 280 benteng, bayangin. Masih ada nggak benteng-benteng itu sini? Masih sebagian. Bagian masih ada? Masih. Ya Allah. Berarti memang salah satu yang sulit ditaklukkan beliau. Salah satunya iya, itu. Yang paling mahal mungkin. Mahal sekali. Termahal. Anggaran perang Diponegoro itu termahal dari... Karena perangnya cuma dekat-dekat maghrib ya? Iya. 1830 sampai 1825 sampai 1830. Ya, 5 menit. Udah menjelang Isya itu. Kita ngerasain itu aja terasa lama. Beliau berperang 5 tahun. Coba bayangin. 5 tahun perang ya? 5 tahun perang. Gitu. Tapi ketika itu ya pasti ada kepuasan tersendiri lah beliau. Betul. Walaupun akhirnya ya dimenangkan oleh Belanda waktu itu Belanda. Tapi beliau juga nggak merasa ini sebagai sebuah kekalahan karena sudah berusaha kan. Ya namanya tugasnya itu berjuang. Ya. Berjuang itu ya lebih tinggi dari berhasil. Karena Allah menilai perjuangan, keberhasilan itu karunia, gitu ya. Makanya ketika perundingan yang dikhianati Jenderal de Kock di Magelang itu, sebenarnya Pangeran Diponegoro itu di dalam babat dia cerita, dia kalau mau bunuh Jenderal de Kock bisa. Kenapa nggak dilakuin itu? Beliau bercerita, mudah bagiku membunuh jenderal ini. Hanya saja ini akan menodai kehormatan seorang mukmin. Bagaimana seorang mukmin berada di dalam meja perundingan, sedang bertamu, kok membunuh tuan rumahnya? Itu akan jadi aib yang tidak tertanggungkan bagi seorang beriman. Ya Allah. Luar biasa. Maka beliau cuma mengekspresikan kekesalannya karena dikhianati itu dengan meremas kursi. Mas Ari kalau ke Magelang ada museum perjuangan Pangeran Diponegoro di Magelang yang bekas Wisma Residen tempat perundingan yang beliau dikhianati Jenderal de Kock itu, ada kursi yang lengan kursinya ini remuk. Itulah tempat duduknya Pangeran Diponegoro ketika berunding. Beliau menahan kemarahan luar biasa. Ya pengen bunuh sebenarnya, bisa sebenarnya, tapi beliau tahan. Itu ekspresinya sampai lengan kursinya diremas sampai nyaris hancur. Oh, jadi kepengen ke sana tuh. Keren banget ya. Iya, jadi peristiwa kelabu ya, 28 Maret 1830. Tapi jadi tambah ngefans lah ibaratnya sekarang. Jadi ngefans, jadi rasa bangga gitu. Ibaratnya seorang mukmin itu nggak mudah ditaklukkan gitu. Harus dengan sebuah proses perjuangan sampai akhirnya bisa selesai. Dan hebatnya ketika dikhianati, dia tidak tertarik untuk berkhianat juga gitu. Itu kan nilai prinsip ya. Dia mengkhianati saya, boleh dong saya mengkhianati dia? Harusnya gitu. Tapi beliau mengatakan, enggak, ini kehormatan seorang mukmin yang harus dijaga. Orang mukmin tidak boleh mencemarkan imannya dengan perilaku khianat, meskipun musuhnya berkhianat kepada dia. Sama kayak ini berarti, Saladin Al-Ayyubi. Iya, betul. Sama, harusnya semua mujahid Islam pasti sama, punya prinsip yang sama gitu ya. I'm not this man, I am Salahuddin gitu ya. Apa ya dari